berjumpa kembali di dalam saat teduh. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini di dalam kalender gerejawi kita memasuki masa Pentakosta. Masa Pentakosta ini dimulai bertitik dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan dari sana Tuhan Yesus memberikan Sang Penghibur, Sang Penolong, Sang Kebenaran melalui Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membawa, yang meliputi dan menolong para rasul ketika memulai sebagai perutusan kabar sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini di dalam masa Pentakosta kita akan merenungkan dengan tema Roh Kudus Pemimpin Kebenaran, didasari melalui firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saat ini kami akan membacakan ayat yang ke-13 yang menjadi ayat nats kita bersama. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, ketika Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita, maka tentunya kita harus mau dipimpinnya. Bagaimana agar kita dapat dipimpin? Kami ingin mengajak merenungkan dalam 3 poin. Yang pertama, kita hidup yang terbuka. Apakah hidup yang terbuka itu? Hidup yang terbuka adalah tiada lain hidup dalam pertobatan. Membuka diri kita untuk kita mau menerima Sang Roh itu. Hidup yang dipimpin dengan membuat kita sepenuh hati dalam iman percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-14 difirmankan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya, Roh Kudus, Roh Kebenaran itu akan memimpin seseorang untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin diri kita untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita, mengucap syukur atas apa yang telah diberikan Tuhan, yang telah diterima Yesus dan diberikannya kepada kita. Percaya pertobatan seutuhnya adalah hidup yang terbuka. Yang kedua, ada tanggapan, ada respon bagi kita yang mau dipimpin. Apa respon itu? Yaitu sedia diri untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sedia diri. Maka ketika Tuhan mengutus kita dimanapun tempat kita dalam berbagai keadaan, dalam situasi apapun, kita menyediakan diri kita untuk diutus Tuhan. Sebagaimana para rasul ketika menerima Roh Kudus, mereka tidak mampu berbicara, tetapi yang berbicara ada Roh Kudus yang memampukan mereka berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti banyak orang. Bahkan ke penjuru pelosok Asia kecil mereka lalui,
Rasul Petrus seorang nelayan, dia mampu berkata-kata bagaikan seorang profesor. Ketika Roh Kudus bekerja memimpin Rasul Petrus, ketika Rasul Petrus berkhotbah, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sedia diri untuk kembali di jalan Tuhan, artinya ketika manusia yang rentan dalam dosa, yang rentan jatuh di dalam dosa, melalui pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk kembali segera ke jalan Tuhan. Tidak terlarut di dalam kehidupan dosa yang kelam, tetapi akan kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Sang Penolong melalui karya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, adalah berpelita dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 menyatakan bahwa ketika kita berpelita firman Tuhan, kehidupan kita dalam persekutuan, dalam keluarga, kita mampu bersatu dan bersehati. Ketika kita mampu bersatu dan bersehati, maka kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ketika kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita akan senang untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, merasakan, melakukannya di dalam doa dan saling berbagi. Disimbolkan dalam memecah-mecahkan roti, membagikan kepada jemaat satu yang dengan yang lain, satu makan yang lain harus makan bersama di dalam penderitaan, bahkan dengan gembira dan tulus hati mereka melakukan itu. Inilah kebenaran hidup yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana roh kebenaran yang hadir di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang seturut dengan firman Tuhan, bukan kebenaran dalam diri kita masing-masing, atau kebenaran sekelompok orang, atau kebenaran karena suatu kepentingan, tetapi kebenaran yang berdasarkan atas firman Tuhan, yang nyata di dalam laku hidup kita, baik melalui sikap, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Saudaraku, mari saat ini kita mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama. Kuasa-Mu Tuhan, melalui karya Roh-Mu yang kudus, kiranya senantiasa memampukan kami untuk kami berjalan dalam pimpinan, sehingga kami hidup hanya karena Tuhan dan melakukan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu yang terwujud nyata dalam laku kehidupan kami, di tengah keluarga, di tengah persekutuan, maupun di tengah pekerjaan, terlebih di tengah kehidupan nyata kami bersama lingkungan masyarakat di sekitar kami. Kiranya Roh-Mu yang hidup, yang senantiasa menolong kami, memampukan kami menjalaninya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.